Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai permasalahan disintegrasi di Indonesia. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu Abel Vincentius Siagian, Agus Arianto, Anastasia Regita Cahyani, Arya Dwi Pangga, Dwi Nur Hakim Zaini, Elsa Maliarta, M. Iqbal Hamdi, dan M. Randy Aditya. Isu yang kami angkat dari materi ini yaitu mengenai bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar pada hari Minggu 28 Maret 2021 pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kejadian ini diduga dilakukan oleh dua pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor dan merupakan anggota dari jaringan terorisme. Dari kejadian ini mengakibatkan 20 orang masyarakat dan petugas keamanan Gereja Katedral luka-luka serta ditemukan 2 orang tewas yang diduga sebagai pelaku. Isu ini merupakan salah satu permasalahan disintegrasi bangsa Indonesia karena dari kejadian ini dapat menyebabkan terjadinya perpecahan antar umat beragama. Sebelum melanjut ke pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang radikalisme dan terorisme. Menurut BNPT, radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis dengan kekerasan. Sedangkan terorisme, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara luas. Nah, selanjutnya ada hubungan radikalisme dan terorisme. Radikalisme memiliki keterkaitan yang kuat dengan terorisme. Kedua hal ini merupakan suatu tindak kekerasan yang mengancam kehidupan manusia. Tindakan kejahatan ini sebenarnya dilakukan oleh oknum-oknum minoritas yang sudah kecewa dan tidak percaya pada proses demokrasi yang ada. Mereka ini menginginkan adanya perubahan politik dan sosial secara drastis dengan menggunakan kekerasan. Sedangkan agama dijadikan sebagai fondasi yang dipahami secara ekstrim. Sejatinya, radikalisme adalah suatu tahapan atau proses sebelum melangkah ke jenjang terorisme. Aksi teroris disebabkan oleh paham radikalisme, di mana radikalisme ini merupakan embrio dari lahirnya terorisme. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal. Yang pertama, intoleran, tidak mau menghargai orang lain. Dan yang kedua ada fanatik yang merasa dirinya selalu benar dan orang selalu salah. Dan yang ketiga adalah revolusioner yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Penyebab timbulnya terorisme dan radikalisme yaitu karena kemiskinan, salah berkomunitas, dampak globalisasi, dan pendistribusian wewenang tidak merata. Kenapa kok kemiskinan menjadi salah satu penyebab terorisme dan radikalisme? Rakyat miskin yang sebagian besar memiliki tingkat frustasi tinggi, tentu mudah ditawarkan alternatif-alternatif lainnya dalam menjalani kehidupan mereka. Angka kemiskinan tinggi sekali, dan orang-orang miskin yang merasa terasingkan juga menjadi salah satu alasan untuk menjadi teroris. Tuntutan gaya hidup atau ekonomi di zaman sekarang menjadi salah satu alasan untuk mereka terjun ke sana. Tingginya gaji, bonus yang dikeluarkan oleh kelompok teroris tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi calon teroris. Banyak masyarakat yang memilih kerjanya simpel, namun mendapatkan uang yang banyak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendistribusian wewenang tidak merata, yang dimana pendistribusian wewenang ini tidak merata dikarenakan adanya korupsi, ketidakadilan, bantuan sosial yang tidak merata, dan juga masih adanya penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Hal ini terjadi karena seorang pejabat itu masih menginginkan ataupun memiliki hasrat dampak globalisasi. Dampak globalisasi tersebut masih menjadi masalah utama bagi pemerintah, yang dimana masih mudahnya membuka web ataupun situs yang mengandung ajakan-ajakan atau propaganda untuk bergabung ke kelompok teroris tersebut, yang dimana pemerintah itu sudah mencegah ataupun melakukan tindakan seperti memblokir, namun masih banyaknya situs yang tidak diketahui oleh pemerintah, yang dimana juga para teroris semakin menjadi-jadi seperti itu untuk menggunakan
media sosial ataupun media lainnya yang tidak dapat dijangkau oleh pemerintah untuk menyebarkan video maupun ajakan-ajakan berupa teroris, menjadi teroris seperti itu. Penyebab terjadinya permasalahan yang terakhir yaitu salah dalam berkomunitas. Minimnya pendidikan dan pengetahuan dapat menyebabkan seseorang salah berkomunitas dan bahkan bisa saja dia bertentangan dengan nilai Pancasila. Ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama dengan meningkatkan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesejahteraan, dan yang terakhir memanfaatkan globalisasi. Adapun rekomendasi solusi yang ditawarkan untuk mencegah terjadinya radikalisme dan terorisme pada generasi muda yaitu dengan memperbaiki pendidikan yang ada dengan kualitas pendidikan dan pengetahuan yang baik dan benar seperti pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan serta juga pendidikan agama yang diajarkan sejak dini. Hal ini dapat membangun rasa nasionalisme dan cinta terhadap ideologi bangsa sendiri. Rekomendasi selanjutnya adalah membumikan nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan menerapkan nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti dalam pendidikan dan pembelajaran yang berkesinambungan, sehingga masyarakat dapat berpikir representasi sosial tentang Pancasila, bahwa Pancasila diingat sebagai ideologi yang terbaik yang memiliki ideologi toleransi, pluralisme, dan multikulturalisme. Solusi selanjutnya yaitu memanfaatkan globalisasi. Banyak sekali manfaat globalisasi yang dapat kita ambil selain dari negatif-negatifnya. Seperti kemajuan teknologi yang membangun generasi muda, sehingga dapat mengalihkan paham-paham ideologi luar yang meresahkan. Solusi yang terakhir yaitu kesejahteraan. Apabila masyarakat itu sejahtera, mereka tidak akan lagi memikirkan jalan pintas yang menimbulkan tindakan radikal dan terorisme.